Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Buku, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Buku yang kali ini berkenan hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Didi Hendriati SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya menyampaikan urutan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga inti acara, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Buku yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andresi Sugeng Prihanto MPD. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rekan sahabat SMK Negeri 1 Buku yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena anugerahnya, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam bentuknya dalam rangka sosialisasi atau diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dilakukan oleh CGP kita Bapak Didi Hendriati SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal yang perlu kita maknai dengan diseminasi ini adalah budaya positif di SMK Negeri 1 Lubuk. Saya percaya Bapak Ibu bisa menjabarkan sendiri budaya positif yang harus kita laksanakan di SMK Negeri 1 Lubuk. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mencermati. Dan ini tidak hanya sekedar formalitas saja, tetapi harus ada tindak lanjutnya di dalam kita menjalankan tugas di SMK Negeri 1 Lubuk ini. Ini sesuai dengan harapan pemerintah, dengan budaya-budaya positif yang dilakukan di setiap satu satuan pendidikan, baik dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, diharapkan nanti pada tahun 2045 bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Nah, ini sangat penting sekali. Monggo budaya-budaya, bukan budaya monggo kebiasaan-kebiasaan negatif yang mungkin masih kita lakukan bersama saya, Bapak Ibu semuanya, tolong ditinggalkan dan itu ditularkan budaya positifnya kepada anak-anak didik kita. Karena terus terang saja masih banyak hal yang harus kita benahi di SMK Negeri 1 Lubuk ini terkait dengan budaya positif. Nah, ini tanpa kerjasama kita bersama tidak akan mungkin bisa terjadi, tidak akan mungkin bisa terwujud. Monggo ini tidak sekedar formalitas, tetapi harus ada aplikasinya di dalam kinerja yang nyata di SMK Negeri 1 Lubuk ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menunggu aplikasi dari Pak Didik dan teman-teman dan panjenengan semuanya, dan teman-teman yang pada saat ini masih berada di kelas untuk mengajar anak-anak. Itu kita tunggu harapan kita, apa yang dikehendaki oleh pemerintah, oleh bangsa Indonesia bisa menjadi kenyataan. Banyak kekurangan, pasti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa saya.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Andesi Sugeng Berhaba MPD selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu, memasuki acara inti yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Didi Hendriati, Sarjana Pendidikan. Dia adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Kepada Bapak Didi, waktu sepenuhnya kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari Bu Sri Sumiati selaku WKS Kurikulum, kemudian Bapak Ibu semuanya guru SMK Negeri 1 Brubung Kabupaten Sragen. Nah, kali ini kami akan melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen. Bapak Ibu semuanya, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mengarahkan semua perhatian untuk fokus belajar, rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Jadi kalau dalam bahasa kita, kita hadir jiwa dan raganya. Artinya mohon, ini kan sifatnya diskusi. Artinya kita menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan di guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tujuan belajar kita, tujuan diskusi kita yang pertama, guru dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, guru dapat bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada nilai-nilai kebajikan universal inilah yang nanti akan kita diskusikan. Sebelum kita mulai presentasi, Bapak Ibu, mohon feedbacknya, setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal-hal yang positif seperti membaca, dan membersihkan halaman sekolah, push up, mungkin lari-lari di lapangan, berumah bendera, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberikan penghargaan atau reward itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, monggo dari Bapak Ibu guru pendapatnya bagaimana? Setuju apa tidak? Setuju nih? Nah, oke. Kenapa nggak setuju Ibu? Oh, ya yuk. Hukuman dapat mendisiplin anak. Setuju. Kenapa sih Bu? Alasannya apa sih Bu? Ya karena anak itu kalau dikasih hukuman misalkan kalau disiplin kondisikan dirinya terus menulis sebanyak 5 lembar atau 100 kata, nah besok insya Allah dia akan juga. Itu keyakinan dari Yayu ya. Kan yang lain Bapak Ibu, adakah pendapat yang lain? Mungkin dari Pak Dwi, monggo Pak Dwi. Kalau saya setuju tidak setujunya hukuman yang mendisiplinkan anak, saya tidak setuju. Bahwasanya anak kalau dihukum, mungkin anak nanti sampai tuanya itu masih ingat terus tentang hukuman itu, jadi merasa indah pada tersebut. Terima kasih Pak Dwi. Berarti tidak setuju nih, termasuk memberikan penghargaan. Setuju Pak. Setuju. Kalau
dari BPPK, dari Bu Sri Rezeki, monggo Ibu. Ya, kalau untuk kondisi saat ini Pak ya, itu ada kalanya memang ada perlu kita yang memakai hukuman itu khusus untuk orang tertentu yang memang kadang-kadang itu diajak bicara dengan lemah lembut, dia sudah terlanjur tertutup hatinya, itu kadang-kadang Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi intinya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dan ada yang setuju dengan kondisi tertentu. Nah, nanti kita sharing Ibu, sebetulnya hukuman itu bagaimana? Nah, selanjutnya ini perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Nah, nanti hukuman itu bagaimana? Itu kita bisa ilustrasikan seperti ini. Semisal A dan B, katakanlah Bu Yayu dengan Pak Dwi, kita mengepalkan tangan. Jadi ada secari kertas, kemudian di kertas itu kita genggam. Artinya genggaman tangan ini ada sesuatu hal yang sangat berharga. Di dalam kepala tangan di dalamnya ada hal yang sangat berharga. Kemudian meminta teman Anda atau Bu Yayu, kira-kira dengan cara merayu, menyuap, kadang mengintimidasi supaya membuka kepala tangan, kira-kira bisa ada Bapak Ibu? Ada sesuatu hal yang berharga di sini. Ketika saya rayu-rayu, kira-kira tangannya dibuka nggak Bapak Ibu? Gimana Pak Andi? Ada dua opsi kalau menurut saya. Bisa dan tidak bisa. Bisa dibuka dan mungkin tidak bisa dibuka. Nah, kalau itu tidak bisa dibuka, itu kenapa? Kalau tidak bisa dibuka berarti kadangkala seperti yang Ibu cerita tadi, artinya sudah tertutup atau tidak bisa atau punya prinsip kali ini ya ini, kalau A ya A, kalau tidak kalau ya ya. Kalau bisa dibuka? Kalau bisa dibuka itu berarti anak tersebut kalau kita merujuk ke yang hukuman tadi, anak tersebut tadi bisa dibuka hatinya, jadi bisa dirubah karakternya ke arah yang lebih baik. Intinya yang punya otak membuka itu dirinya sendiri atau dari orang lain? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Berarti dirayu ya dia sendiri. Dia tidak ingin membuka juga dirinya. Berarti itu kan lahirnya dari dirinya sendiri. Artinya yang mengontrol berarti Nah, kalau kita kaitkan dengan hukuman, sebetulnya hukuman itu untuk mengontrol siapa sih Bapak Ibu? Semisal anak biar disiplin, kemudian kita minta untuk hormat bendera 1 jam. Berarti itu yang meminta, yang mengontrol supaya anak disiplin itu dirinya sendiri atau orang lain? Orang lain nih. Nah, ini kan sudah mulai ada garis benang merahnya gitu. Sebetulnya yang dapat mengontrol dirinya orang lain itu adalah dirinya sendiri. Jadi orang lain tidak mungkin dapat mengontrol. Katakanlah dari tangan ini dipaksa, katakanlah diperkosa, dipaksa. Kira-kira itu dia bisa terbuka, tapi kan menyisakan rasa sakit yang luar biasa. Dendam, katakanlah itu pasti. Ada nggak Bapak Ibu ingat masa sekolah dulu yang sampai sekarang itu masih membekas? Ada apa Pak ini? Saya dipukul guru saya. Ini. Kalau Pak Dwi ada? Ada. Banyak. Oke, banyak. Artinya sesuatu yang bersifat hukuman itu sampai sekarang itu membekas ya Pak. Artinya ketika kita jadi guru, ternyata ketika kita jadi murid, kita dipukul aja sampai sekarang bekasnya masih ada. Nah, nanti kita akan diskusi ke arah sana. Jadi intinya kita yang memiliki kontrol penuh terhadap dirinya sendiri. Artinya murid itu yang memiliki kontrol penuh atas dirinya sendiri. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang lain merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi inilah nanti yang akan kita diskusikan gitu, Bapak Ibu. Nah ini, siapalah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau kita ingin mendisiplinkan anak itu bahwa ini lebih disiplin, jadi anak harus datang tepat waktu. Jadi kalau anak tidak datang tepat waktu berarti tidak disiplin. Supaya disiplin berarti kan kita sebagai stimulus itu mengubah orang agar berpandangan sama. Artinya setiap perilaku itu sebetulnya punya tujuan dan orang itu. Perilaku buruk anak terlambat atau melanggar peraturan atau bahasa militernya itu indisipliner, itu dia punya tujuan kan? Punya. Anak kalau di ada satu anak di satu kelas itu jebret-jebretan, dia punya tujuan nggak? Kenapa? Kenapa anak itu jebrati kancane? Pengen belajar. Nah, artinya dia punya tujuan gitu. Kemudian kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kok seperti itu, melakukan apa itu kita yang mencari tahu. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kita melihat anak itu kan kalau anak lempar-lemparan makanan kemudian mengganggu temen rame itu kita melihatnya sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol itu semua perilaku pasti punya tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Semisal kalau anak jebret kancane pakai karet, kemudian dia ternyata setelah kita tanya alasannya senang. Berarti tujuannya adalah senang. Artinya ada satu kebutuhan yang dia berusaha untuk dipenuhi, yaitu kebutuhan tentang kesenangan. Berarti di rumah saya yakin 100%, berarti di rumah dia tidak memiliki kesenangan. Kalau di sekolah saat praktek, karena di mandi, kan tentunya ada pernah ya kalau olahraga itu ada anak yang pengennya minta diperhatikan. Berarti tujuannya itu adalah minta diperhatikan. Berarti kan ada satu hal yang belum terpenuhi di rumah, yaitu perhatian dari orang tua. Nanti inilah nanti yang akan kita diskusikan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau nanti tadi ketika kita berusaha membuka kepala tangan, kalau tidak bisa, gerai tidak bisa, berarti langkah selanjutnya adalah memaksa. Jadi ketika anak kita minta gitu, baik-baik datang ke sekolah tepat waktu. Kalau tidak bisa pasti ada paksaan seperti hukuman gitu. Nah, kalau teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Semisal ada pilihan baru, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Contoh kalau anak datang terlambat, kemudian kolaborasinya adalah bagaimana supaya tidak terlambat atau minggu. Artinya tidurnya berarti waktu kasih itu kan pilihan. Berkolaborasi artinya setiap pagi ada yang membangunkan atau setara. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Itu kalau yang stimulus respon. Kalau teori atau pilihan adalah model berpikir win-win solution. Itu teori kontrol sama stimulus respon. Kemudian di sini adalah disiplin positif. Disiplin positif yang diajarkan di guru penggerak itu berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Nesser. Mungkin dari Bapak Ibu di BPK mungkin Dr. William Nesser itu sudah tidak asing ya. Nah di sini ada 4 kelompok. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Dan yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga adalah model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah realita. Kita berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian makna disiplin belajar itu adalah kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya nanti ketika ada anak yang terlambat, itu kan kita berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa supaya anak itu menghargai waktu. Jadi kalau ada aturan, aturannya kan harus datang tepat waktu sebelum jam 7. Tapi nanti kalau di disiplin positif, setiap anak wajib menghargai waktu. Kemudian perilaku memiliki tujuan itu lebih kepada teori motivasi. Nah, motivasi itu kan ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik, atau motivasi internal yang datang dari dalam dirinya, kemudian motivasi yang dari luar. Motivasi yang untuk menghindari hukuman sama mendapatkan imbalan itu adalah motivasi yang dari luar. Semisal kalau anak ditanya kenapa, kalau guru kenapa kalau Bapak Bu Yayu bertanya lebih pagi, nah, biar tidak dipanggil Pak Kepala Sekolah semisal. Berarti kan itu menghindari hukuman. Kalau jawaban Bu Yayu kan, waktu itu adalah sangat beragam, disiplin itu segala-galanya, itu kan beda. Kemudian mendapatkan imbalan biar TPP-nya tidak kepotong, itu kan baru, itu masih ekstrinsik atau eksternal. Kemudian kalau untuk menghargai diri sendiri, karena disiplin itu adalah nafasku, katanya Bu Yayu, kehormatan adalah segala-galanya. Jadi itu yang motivasi internal. Kemudian motivasi intrinsiknya, internalnya menghargai diri sendiri. Itulah nanti ada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, kebijakan universal inilah yang dikonversi menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau kami di guru penggerak itu peraturan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang sama kolaborasi, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini kan yang paling banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru BPBK dan STP 2K pada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, keempat pemantau, yang kelima adalah kalau saya sering dipanggil Pak Kepala Sekolah dulu, itu saya sebetulnya mengamati Pak Kepala Sekolah posisi amongnya, jadi beliau pasti menggunakan yang manajer, kan saya itu bisa merasakan. Jadi saya itu belajar banyak sama panjenengan. Kemudian penghukum sama pembuat rasa bersalah itu sebenarnya untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu posisi teman sama pemantau, sedangkan yang level manajer yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, 5 posisi kontrol itu pada pelaksanaannya menggunakan segitiga restitusi. Saya tuh masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Yunas saat kita di tag aplikasi Merdeka Belajar. Beliau mengatakan semua guru wajib melaksanakan segitiga restitusi. Ini juga ada di PNM. Yang pertama adalah langkahnya menstabilkan identitas. Restitusi itu adalah nanti kita bahas di selanjutnya nih Bapak Ibu. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu BPBK, saya banyak belajar sama
Bu Sri Rezeki sama Pak Waloyo. Jadi ketika anak melakukan suatu tindakan indisipliner itu tidak boleh langsung memvonis, artinya ditanya dulu. Yang pertama kita stabilkan dulu. Saya tuh masih ingat kelas 11 TKR A yang dulu dipotong rambutnya kan berontak. Itu sebetulnya kan tahapannya langsung ke kedua, mungkin langsung ketiga. Jadi anak langsung dicukur kemudian berontak. Anak beda hasil apabila anak kita panggil, kita minta duduk, kita tenangkan dulu. Kemudian kita tanyakan aturannya apa. Kita menanyakan aturannya itu juga levelnya belum ke manajer. Kalau levelnya manajer itu peraturan sudah tidak perlu, bukan lagi aturan tapi keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah keyakinannya bagaimana. Itu namanya segitiga diskusi yang nanti kita diskusi belajar bareng, yang sebetulnya kalau di bengkel sama Pak Yoyo, kadang Pak Ludas sama malam Pak biasanya kita latihan segitiga diskusi. Kemudian yang terakhir adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya ketika ada anak yang melakukan tindakan indisipliner atau anak ramai sendiri di kelas, itu setiap anak itu berusaha setiap hari untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. 5 kebutuhan dasar itu adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nah, di sini kalau mungkin Bapak Ibu di PPK itu sangat paham bahwa setiap hari ketika anak melakukan tindakan indisipliner itu dia berusaha untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Nah, ini adalah makna disiplin. Sebetulnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Kemudian ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sampaikan di atas. Yang nilai-nilai inilah yang peraturan kelas, tata tertib itu kita rubah menjadi atau kita konversi menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang memiliki tujuan yang mulia. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai kebajikan untuk murid Indonesia itu kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Sebetulnya ada 6 nilai kebajikan dari berbagai pendapat dari ahli. Contoh, kalau peraturan bunyinya datang ke sekolah sebelum jam 7, artinya itu kan peraturan. Kemudian kita konversi menjadi bahasa yang lebih positif, yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi angkanya sudah tidak ada, itu kalimat yang positif. Kemudian kalau berubah menjadi keyakinan kelas, berarti setiap murid menghargai waktu. Jadi ketika anak datang terlambat, berarti dia tidak menghargai waktu. Nah, ini selanjutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, ini adalah hukuman ya. Motivasi eksternal, motivasi dari luar. Dan untuk mendapatkan imbalan itu juga sama, motivasi eksternal. Baru kalau untuk menghargai dirinya sendiri itu adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif, dari modul disiplin positif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia itu kalau mengutip dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya merdeka lahir dan batin. Nah, kemudian ini Bu, tadi apakah penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi murid? Ini ada dihukum oleh penghargaan dari Al-Fiqon bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor tergantungnya. Artinya anak ketika tidak kita berikan penghargaan, maka motivasinya itu akan turun. Nah, pengaruhnya ada pengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek. Kemudian penghargaan itu sebetulnya adalah menghukum. Penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan dan kualitas dan kreativitas. Artinya penghargaan itu dapat mengurangi motivasi dari dalamnya. Artinya tadi hukuman itu ternyata tidak mendisiplinkan anak ini tadi. Kemudian penghargaan pun dianggap oleh Al-Fiqon itu merupakan suatu hukuman. Nah, bentuk-bentuk penghargaan dapat dalam memberikan penghargaan perlu diingat beberapa hal. Ini penghargaan yang masih dapat ditoleransi. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, kemudian memberi pengakuan kepada semua murid. Artinya dalam satu kelas itu saling bergantian, dan memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contohnya seperti ini, Bu. Contoh pengakuan atau apresiasi yang memiliki nilai kebajikan. Ada tahap pembukanya, ada nilai kebajikan, dan ada situasinya. Artinya spesifik. Kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita menyampaikan apresiasi kepada anak itu minimal ada 3 unsur dan harus spesifik. Nilainya apa, kemudian situasinya bagaimana. Contoh yang kedua adalah saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman tugas kelompok. Artinya biar anak itu tahu persis kenapa Bapak Ibu Guru kok memberikan apresiasi kepada saya. Nilainya apa, mungkin kepedulian, mungkin menolong, kemudian situasinya, kondisinya bagaimana. Nah, sebelum kepada keyakinan kelas untuk memperhalus perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Dan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, mungkin fisik maupun hatinya, itu hukuman.
Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek, dia hanya tidak nyaman beberapa saat. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau anak dihukum, apa yang dikatakan Bu Yai tadi, sebetulnya anak itu akan malah benci dengan disiplin. Kalau bahasanya sifatnya tambah bagel gitu, tambah berenggiling. Kemudian kalau konsekuensi anak malah menghargai disiplin. Dan kalau hukuman itu sifatnya paksaan, dan kalau konsekuensi itu stimulus maupun ancaman. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Artinya kan berpikir bahwa dirinya itu adalah murid yang gagal. Itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Itu baru konsekuensi. Nah ini baru biar tidak ngantuk. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman ya. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman ya. Dan push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Mengganti kertas tugas teman-teman yang dicoret-coret, konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kalau mulai disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Nah ini kalau Pak Adi ini, hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kalau saya meyakinkan sebagai kelas terlambat tetap biasanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya, nah, yaitu konsekuensi. Tapi di sini Bapak Ibu, kenapa kok lari lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit dianggap konsekuensi bukan hukuman? Kesepakatan ya, karena Kesepakatan kelas awal. keyakinan. Mungkin ada yang lain. Artinya biar Bapak Ibu itu tidak miskonsepsi. Berarti hal tersebut boleh atau berarti kalau itu merupakan suatu sudah disepakati. Boleh. Boleh ya. Nah, Boleh. artinya kenapa lari keliling lapangan kata terlambat 10 menit itu masuk konsekuensi. Kalau pelajarannya semisal bahasa Indonesia terlambat 10 menit kemudian lari keliling lapangan 2 kali, itu boleh nggak? Kalau di awal sudah disepakati itu masuk konsekuensi atau hukuman? Ini Bapak Ibu, kenapa lari keliling lapangan terlambat 10 menit itu masuk konsekuensi? Itu sebetulnya bukan karena sudah disepakati, karena olahraga. Kenapa keliling lapangan 2 kali? Pasti murid belum melakukan. Kenapa kok dibolehkan? Karena belum pernah. Ada hubungannya sama dengan Bapak Ibu? Kalau pelajaran bahasa Indonesia ada nggak hubungannya? Nggak ada loh. Berarti masuknya tetap hukuman. Ada nih Bapak Ibu. Nah, kalau pelajaran TKR push up, itu hukuman apa konsekuensi? Kalau kesepakatan tadi konsekuensi. Konsekuensi. Sebetulnya praktek sama push up ada hubungannya enggak? Nah, artinya kalau di TKR saat pelajaran praktek push up itu hampir mirip dengan olahraga. Artinya ada anak belum melakukan Berdiri Mas. Nah, tapi itu harus sudah dibicarakan. Kesepakatan ya. Nah, sedangkan restitusi itu kalau ini
langkah yang terpaksa. Jadi ketika anak melakukan disipliner itu melanggar tata tertib, namanya melanggar tata tertib. Artinya ada restitusi. Dalam BPK ada konseling, kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada restitusi. Restitusi itu dialog, yaitu guru melakukan penanganan kepada anak. Sedangkan pengertiannya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak yang bersalah melanggar tata tertib, kalau sudah dibuat kesepakatan kelas, berarti anak yang melanggar salah satu kesepakatan kelas. Semisal kesepakatan kelas yang telah dibuat datang tepat waktu. Kalau terlambat 10 menit berarti dinyanyi. Nah, saya pernah menerapkan keyakinan kelas di kelas 11 TKRA. Bukan walinya Pak Yoyo. Dan kebetulan yang melanggar adalah muridnya sangat terkenal, yaitu saudara Guntur. Nah, ternyata Guntur pun keder kalau menabrak kesepakatan kelas, melanggar. Padahal konsekuensinya itu hanya nyanyi gundul-gundul pacul. Besoknya lagi di Muapo dan bakal bernyanyi. Ternyata nyanyi gundul-gundul pacul itu yang membuat dia itu merasa tidak nyaman dalam waktu yang sesaat. Jadi bahasa Jawanya rumongso isin pengirangan. Tapi yang menjadi PR nih Pak, ternyata itu hanya berjalan 2-3 kali. Jadi supaya itu bisa continue, supaya terus-terus itu kan PR kita semua gitu Pak. Jadi ternyata masih ada kelemahannya, yaitu memiliki masa kedaluarsa. Nah, kemudian kalau di restitusi, jadi ketika anak melakukan tindakan disipliner, itu berarti kita panggil lagi, dan secara terus. Nah, hukuman ini kan identitas gagal yang sudah kita bahas tadi ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus suatu kesalahan. Tapi kalau ada anak terlambat 10 menit, kemudian pulangnya lebih lambat 10 menit, itu sebetulnya hukuman atau konsekuensi hukum. Anak terlambat 10 menit, kemudian dibantah pulangnya lebih lambat 10 menit. Konsekuensi berarti ada hubungan. Sebetulnya itu kalau di restitusi itu tetap tidak dibolehkan, karena bukan untuk menebus kesalahan, hanya untuk belajar dari kesalahan. Belajarnya adalah kenapa terlambat. Jadi supaya tidak terlambat kan ada negonya. Jadi kalau alasannya malamnya begadang, jadi begadangnya dikurangi. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Karena dalam restitusi itu ada dialognya. Mau tidak mau guru sama murid melakukan dialog. Terus yang ketiga ada tawar-menawar. Jadi guru itu menawarkan kepada murid. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang biasanya sering dilewatkan ketika anak sudah kita tangani, sudah kita konseling, kemudian kita lupa anak tidak kita kembalikan pada kelompoknya. Artinya biar anak itu diterima pada kelompoknya itu juga bagian dari restitusi. Nah, sebelum kita melaksanakan restitusi, mengapa keyakinan kelas? Jadi kalau di kurikulum Merdeka yang sekarang dilaksanakan itu sudah bukan bicaranya peraturan. Jadi disiplin positif itu akan dapat berjalan apabila peraturan kelas sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Tapi kalau masih ada peraturan, maka disiplin positif itu tidak bisa
berjarak. Karena pasti anak melanggar tata tertib. Selama ada melanggar tata tertib, berarti disiplin positifnya belum. Jadi supaya tidak dilanggar, peraturan diganti menjadi keyakinan kelas. Contoh peraturan datang ke sekolah sebelum jam 7 itu diganti dengan anak menghargai waktu. Jadi ketika anak terlambat, tetap dia tidak melanggar peraturan, hanya tidak menjalankan keyakinan kelas. Nah, bedanya ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena keselamatan. Berarti mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu adalah peraturan. Kemudian keselamatan adalah keyakinan kelas. Jadi ketika kita berkendara harus selamat. Itu adalah sesuatu hal yang diyakini. Berbeda gitu. Kemudian aturannya wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa? Berarti untuk apa Bapak Ibu menggunakan masker? Kesehatan ya. Berarti bunyi aturannya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu namanya peraturan. Kemudian menjaga kesehatan itu adalah keyakinan. Kemudian kita memiliki peraturan datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Itu kan peraturan. Kemudian mengapa? Mengapa kita datang tepat waktu? Ini menghargai waktu. Maka peraturan datang tepat waktu dirubah menjadi menghargai waktu. Nah, sebetulnya keyakinan kelas, kalimat-kalimat positif itulah yang nanti akan menguatkan motivasi intrinsiknya anak. Nah, ini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Nah, ini datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini peraturan apa keyakinan Bapak Ibu? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, keyakinan gitu. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan gitu. Berarti peraturannya buanglah sampah pada tempatnya. Kalau berdoa sebelum dan sudah belajar. Keyakinan gitu. Kalau kami saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Artinya yang kiri sama yang kanan itu kan kalimatnya lebih positif yang sebelah kanan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi sekali lagi, ketika ada murid yang melanggar tata tertib atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, setiap hari anak itu akan berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Contoh kalau anak rame sendiri, loyan-loyan, itu sebetulnya dia pengen memenuhi kebutuhan apa kira-kira? Senangnya gitu. Berarti ketika kesenangannya tidak dipenuhi, maka sampai kapanpun dia akan begitu terus. Nah, tugas dari kita saat restitusi yaitu bagaimana memenuhi kesenangannya anak. Nanti kalau di modul 2.1 di CGP ada pembelajaran berdiferensiasi. Nanti juga sudah ada Bu Sati yang nanti dapat menularkan ilmunya bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang
sebelum kita ke sekitar diskusi, yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau, yang terakhir adalah manajer. Jadi kalau kita sebagai guru langsung menghadir menunjuk-nunjuk, kamu salah, peraturannya adalah kalau terlambat push up, berarti dia posisinya sebagai penghukum. Kemudian kalau diawali dengan ceramah, wah ibu kecewa karena kamu terlambat, kemudian ceramah, itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian kalau membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi murid itu malah memiliki alasan, kadang bangun kesiangan menyalahkan ibunya, ibu tidak membangunkan. Itu adalah posisi teman. Kemudian pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Jadi kalau kita sebagai guru itu masih bicara peraturan, itu adalah masih ke pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Itu biasanya guru itu apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Itu Bapak Ibu, supaya kita lebih paham, lebih jelas, bisa kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nader yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi
Naren? Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah tadi contoh supaya kita lebih mudah memaknai tentang 5 posisi kontrol, yaitu sebagai hukum dan seterusnya. Yang tertinggi adalah manajer. Jadi posisi yang disarankan itu adalah level manajer. Kemudian ini adalah praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tadi kan yang posisi manajer, tadi kan seperti ini. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya semua orang bisa atau pernah melakukan kesalahan. Contoh, ketika ada anak terlambat, mungkin kita sebagai guru juga dalam menstabilkan universitas, Pak Guru juga pernah datang terlambat, yaitu ketika menghadiri undangan pernikahan karena mengantarkan orang tua, mungkin anak dan lain-lain. Artinya kita menguatkan anak bahwa semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Artinya bukan dari anaknya sendiri. Nah, kemudian ini yang praktek sebetulnya di sini sudah ada, di PNM juga sudah ada. Tapi ini saya sampaikan hal yang sudah pernah kita lakukan. Artinya kalau di guru penggerak di budaya positif, khususnya yang segitiga restitusi pada kontrol manajer, itu juga kita wajib latihan. Kemudian kita mengundang murid menggunakan skenario tertentu. Nah, ini yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Mungkin kita menyimak sedikit tentang segitiga restitusi.
Ini adalah skenario kasusnya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah mencontek, yang ketiga adalah jadi yang sudah pernah kita sampaikan itu ada dua ya. Ini TKRP Akbar Sidik. Jadi ini praktik segitiga restitusi. Akbar tahu tidak kenapa saya ke sini? Jadi yang pertama menstabilkan identitas dulu. Saya melihat Akbar berusaha melihat jawaban dari semua sebenarnya, yaitu betul ya. Mencontek itu perbuatan yang bahaya atau tidak? Bahaya, itu ya. Ya baik. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Apa juga pernah. Ini juga dengan akal hati. Di sini Bapak tidak tertarik membahas tentang siapa yang salah. Tapi Bapak ingin membantu mencarikan solusi dari masalah Akbar, yaitu bagaimana supaya Akbar tidak terjadi. Akbar pasti punya alasan kenapa ingin mencontek. Tadi coba sudah Bapak. Jadi sudah belajar ya. Baik, sudah belajar dan ya. Baik, jadi ketika Akbar tadi malam tidak belajar, tidak bisa mengerjakan ulangan tugas semester. Itu ya Pak ya. Selain tidak belajar, sebetulnya apa lagi sih yang menyebabkan Akbar itu ingin mencontek? Baiklah Akbar. Akbar ingat tidak ya dengan kelas kita yang dulu kita buat dan sepakati waktu pertemuan awal dulu? Ingat ya? Nah, sekarang kita lihat lagi tindakan dari Akbar. Kira-kira apakah mencontek itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kenapa tidak Akbar? Ya, jujur ya. Baik. Apakah Akbar yakin sikap jujur itu diperlukan dalam hidup kita? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi adalah salah satu penerapan dari disiplin positif, yaitu segitiga restitusi. Kemudian sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, artinya tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mohon refleksinya. Nah, nanti yang monggo Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Saja sedikit menjadikan pencerahan bagi di slide bahwa hukuman atau ini kurang sesuai dan sesuai dengan keyakinan kelas. Maka bagaimana kita bisa aktif atau aktifnya agar mindset atau pola pikir dari siswa itu bisa berubah dengan nanti
Terima kasih Pak Ibu atas pertanyaannya. Terkait dengan keyakinan kelas itu tinggal kita nanti koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari Ibu Sumiati selaku WKA 1, kemudian dengan seluruh wali kelas saat di awal pertemuan nanti tahun ajaran baru kita sosialisasikan atau pembuatan keyakinan kelas saat pertama kali pelajaran, artinya dengan wali kelas, artinya itu adalah kesepakatan kelas. Kemudian kalau kita sebagai guru mapel, berarti itu kesepakatan antara guru mapel dengan muridnya, dengan satu kelas itu. Jadi ada dua yang bisa diterapkan. Kemudian tentunya supaya keyakinan kelas itu bisa dimengerti oleh anak, ada tips-tipsnya. Mau tidak mau berarti kita kalau memang nanti Bapak Kepala memberikan refleksi dan itu dapat diterapkan, tentunya kan ada langkah-langkah, ada 6 langkah yang harus dilakukan untuk membuat suatu kesepakatan kelas. Dan di sini kan sudah ada ahlinya, yaitu Bu Ati, itu ahlinya ahli. Jadi gurunya CDP itu adalah Bu Ati. Nah di sini kan ada guru penggeraknya yaitu Pak Prapto, dan CDP-nya saya dengan Pak Dwi. Artinya insya Allah kalau memang hal tersebut Bapak Ibu meyakini kok itu bagus, itu kan sudah ada ahlinya. Semisal yang pertama kita identifikasi dulu Pak Ibu peraturan-peraturan kelas yang sudah ada. Kemudian kira-kira peraturan kelas itu mana yang sangat dibutuhkan. Kemudian kalau kemarin kita sama Bu Yayu dan teman-teman yang lain saat merancang visi sekolah, beliau kan masing-masing punya mimpi, memimpikan murid yang seperti apa. Kemudian kita sandingkan dengan visi sekolah, itu nyambung apa tidak. Nah, artinya ada beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan. Sekali lagi ya Pak Ibu, semisal peraturan sudah ada, kemudian kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kalimat peraturan dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian baru kita jadikan keyakinan kelas. Ini semisal peraturannya buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kalimat yang lebih positif adalah menjaga kebersihan. Dan itu bisa dijadikan keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan. Demikian juga dengan waktu. Kalau itu sudah dilakukan, itu antara wali kelas dengan muridnya. Jadi peraturannya kita tunjukkan di kelas nih, di kelas. Jadi nanti anak kita tulis di kelas ada peraturan. Kemudian di sampingnya kita arahkan anak untuk merubah dari peraturan menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Kemudian kita nilai-nilai kebajikan seperti menghargai, menghormati, dan lain-lainnya. Itu kan anak sudah kita sampaikan dulu. Nah, kemudian kita tulis di kalimat-kalimat yang lebih positif itu kita ringkas menjadi nilai-nilai kebajikan. Datang tepat waktu. Kemudian kalau keluar ruangan izin, itu kan juga sama, ada menghargai waktu. Nah, kemudian kalau itu sudah jadi, kemudian selanjutnya adalah tindakan yang nampak sama tidak nampak. Artinya wujud perilaku dari menghargai waktu itu apa saja, itu dituliskan seperti terbalik ya. Dari yang peraturan, kalimat positif, keyakinan kelas, kemudian menjadi perilaku yang ditampakkan oleh keyakinan. Semisal datang tepat waktu, menghargai waktu, berarti perilakunya adalah apa saja. Jadi datang tepat waktu. Kalau terlambat ada konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah dari semua keyakinan kelas, peraturan-peraturan itu kan masih diringkas lagi, disesuaikan dengan
mimpi-mimpi kita, visi dari sekolah. Karena visi sekolah kan sudah jelas, yaitu berbudaya industri dan mencerminkan profil belajar Pancasila. Jadi ketika keyakinan kelas itu tidak berbenturan dengan visi sekolah, itu dapat. Kemudian yang terakhir adalah mensosialisasikan itu kepada Bapak Ibu guru. Artinya keyakinan kelas itu masing-masing kelas itu bisa berbeda. Nah, artinya ya kita memang perlu banyak langkah tahapan, jadi tidak mungkin langsung jadi, itu tidak. Jadi tahap-tahapannya luar biasa. Di antaranya adalah kita harus mau dulu belajar membuat keyakinan kelas. Karena kan sudah ada ahlinya. Kemudian latihan restitusi, kemudian latihan membuat keyakinan kelas dan seterusnya. Nanti sebetulnya Pak Ibu, kalau ada anak yang melanggar sebetulnya melanggar disipliner, itu anak akan kita arahkan supaya dia belajar dari salahnya. Karena saya meyakini bahwa anak yang seperti itu kenapa rata-rata berhasil, sedangkan yang ini yang pinter tapi hanya gitu-gitu aja itu malah tidak berhasil. Karena apa? Otaknya kan terus berpikir Bapak Ibu. Jadi ketika terlambat mikir benora dihukum bersampai kelas bagaimana, itu kan otaknya main. Artinya hal-hal yang demikian itu yang kita rubah menjadi hal yang positif. Jadi plan A, plan B, plan C itu kan mereka lebih sudah pernah praktek, sedangkan kalau yang linear itu kan belum. Jadi kalau di BPBK juga ada, bukan hanya yang melanggar disipliner saja yang dibina, tapi yang positif yang berprestasi pun ada konselingnya. Jadi demikian Pak Ibu, harapannya kalau keyakinan kelas itu sudah dibuat, kemudian disepakati, dilaksanakan. Karena ada yang melanggar, kita melaksanakan segitiga restitusi dengan kontrol manajer, maka disiplin positif yang kita usulkan itu akan dapat diterima atau dilaksanakan menjadi budaya yang positif. Kira demikian Pak Ibu. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau terbalik. Kalau tidak ada, untuk mengingat waktu, saya mohon refleksinya hari ini. Nanti mohon Pak Yaya mempersiapkan video. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini. Jadi mohon feedbacknya gitu. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Dan yang ketiga adalah peran kontrol seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah menangani anak, jadi peran kontrolnya seperti apa yang sudah pernah dilakukan. Nanti mohon nanti feedbacknya. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol yang seperti apa setelah mengikuti modul ini, apakah manajer atau apa hukum dan lain-lain. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa memilih satu di antara keempat ini. Pak ya, satu video yang kami dijadikan bisa tapi enggak yang video nih. Video? Yang pertama dari Pak Kepala. Oke, feedbacknya Pak Bapak kan alhamdulillah terima kasih karena menunggu kami. Ya mohon maaf ya Pak, ya, masih tahap belajar. Jadi di antara ini mohon refleksinya. Terima kasih. Saya langsung aja ke refleksi yang nomor 2 saja. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya saya sangat berbahagia dengan sesi ini. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu sekali lagi mau untuk menerapkan hal-hal yang telah disaksikan pada pagi menjelang siang hari ini. Karena ini sangat penting bagi Bapak Ibu semuanya, terutama bagi Bapak Ibu yang memang masih memiliki masa kerja yang banyak, gitu. Sehingga nanti saya sangat berharap sekali apa yang dikehendaki oleh
pemerintah tahun 2045 ini memang bangsa Indonesia, negara kita menjadi negara yang maju. Itu harapan kita seperti itu, sehingga nanti bangsa Indonesia tidak hanya menjadi objek tetapi bisa menjadi subjek. Namun demikian Bapak Ibu yang kami hormati, apabila panjenengan melihat apa yang disajikan tadi, sebenarnya yang tidak boleh panjenengan tinggalkan dari pencetusnya sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantara dengan apa? Sasampinya apa Bapak Ibu? Ing ngarsa Sumrodo, ing madya Mangunkarsa, tuturi handayani. Ing ngarsa Sumrodo, berarti kita semua sebagai guru harus benar-benar bisa dicontoh, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Itu yang utama. Mengapa demikian? Ini sangat linear sekali dengan budaya bangsa Indonesia, bahwa budaya bangsa Indonesia itu adalah paternalistik. Ya, setelah itu monggo nanti ya ing madya mangun karso, memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita. Ini sangat pas sekali, ya, sangat pas sekali. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani. Monggo kalau panjenengan mau melaksanakan itu dan mengambil hikmah dari sasanti yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, maka saya percaya 2045 bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari perwakilan dari Bapak Ibu BPPK, monggo Bu Jadi. Terima kasih. Setelah mengikuti sesi ini, saya merasa masih banyak yang harus saya pelajari, masih banyak keterampilan yang harus saya tingkatkan. Tidak hanya cukup mengikuti ini saja, tetapi yang paling sulit adalah untuk mempraktekannya. Jadi masih harus tetap belajar dan terus belajar. Terima kasih. Pak Ibnu, yang 3 sama 4 Pak. Sampai 3 sama 4. Ya, terima kasih waktunya untuk refleksi di pagi hari ini. Peran kontrol seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Untuk yang pernah saya lakukan, terutama di bidang kontrol di pemantauan. Jadi manakala ada siswa yang terlambat, tentu saja kita menyadarkan ke dasar yang sudah disepakati oleh baik pihak sekolah, kemudian di kelas atau siswa sendiri, sehingga lebih condong ke peran kontrol yang pemantau. Kemudian dari pemantau tadi, konsekuensi yang perlu dilakukan oleh siswa yang tidak sesuai atau terlambat tadi seperti apa. Nah, ini yang pernah kami lakukan selama ini. Kemudian tentu saja nanti ada paradigma baru terkait dengan tadi yang sudah disampaikan dari sesi di pagi hari ini. Beberapa langkah yang perlu kita lakukan tentu saja dengan memberikan tadi berbagai macam keterangan yang perlu disampaikan oleh siswa, kemudian menjadikan pola pikir ataupun kalimat yang positif ataupun menjadikan positif bagi siswa, sehingga nanti ke depan siswa diharapkan juga tidak hanya mengulangi secara tadi pemantau, kemudian ada efek jerah yang relatif singkat tertanam dalam hati, sehingga tertanam dalam hati, kemudian hal-hal yang tidak sesuai tanggung jawab siswa tersendiri itu lebih maju lagi atau lebih bisa tertanam di dalam hati. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi
among atau posisi kontrol yang seperti apa setelah melakukan mobil ini, tentu saja kita masih belajar tadi disampaikan dan terus belajar untuk lebih meningkat dan menjadikan siswa-siswa ini sesuai dengan yang kita harapkan dengan cara tadi kalau bisa menjadi pengontrol yang manajer, sehingga ke depan sisa kita harapkan lebih baik, kemudian menjadikan siswa yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bertanggung jawab, dan juga bermanfaat orang tua dan tentu saja secara umum bermanfaat bagi bangsa dan negara. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya dan juga Bapak Kepala Sekolah hari ini telah mengikuti serangkaian kegiatan diseminasi dari modul 1.4 disiplin positif dari pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kehadirannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Didi Hendriati. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat dan kemajuan bagi sekolah kita. Demikian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul selanjutnya kan lah. Sampun. Dari jam kemarin.